Pertama, ini jika apa namanya boleh, silahkan boleh Hani ataupun Faris ataupun Hermansyah jika tidak ada keberatan untuk sesi awal ini boleh menghidupkan videonya biar komunikasi kita lebih interaktif dan juga lebih lancar ke depannya. Ini ada Faris ya. Faris dari mana sekolahnya, Dek? Boleh memperkenalkan dirinya? Kenapa tertarik untuk mendaftar ataupun mengikuti kelas sesi pelatihan WSK gratis ini, kalau boleh tahu? Aku dari SMA 10, Bang. Oh ya, dari SMA 10 Padang ya. Ya, Sebelumnya dapat informasi ini dari mana, kalau boleh tahu Faris? dari IG. Dari IG ya. Tahun kemarin ikut WSK atau baru tahun ini? Baru tahun ini, Baru Bang. tahun ini ya. Berarti Faris kelas 10 sekarang ya? Kelas 11 sih. Oh, kelas 11. Tahun kemarin belum mengikuti. Belum, Bang. Oh, berarti kemarin nggak ikut pelatihan WSK di SMA 10 berarti ya, Sekota Padang ya. Oke. Iya, Bang. Lanjut, makasih. Faris ini ada sudah on cam duluan. Ada Hermansah. Silakan Hermansah dari sekolah mana? Kelas berapa? Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, kelas 10. SMA 1 Pangkalan Kuras ya. Dari Pelalawan Riau ya. Kenapa tarik untuk mengikuti sesi pelatihan WSK ini? Ya, niatnya mau belajar aja, cari pengalaman. Udah ikut belum tryout yang akan kita laksanakan tanggal 25 besok? Belum. Belum daftar, ya? Silahkan daftar karena sudah banyak teman-temannya Hermansah dari SMA 1 Pangkalan Kuras yang ikut hampir 30 orang ya, kalau nggak salah. Paling banyak sekolahnya Hermansah. Jadi kita melaksanakan tryout akbar pra OSNK dan itu adalah berhadiah. Hadiahnya nggak cuma full gratis pelatihan OSNK selama sebulan, tapi juga mendapatkan buku dan juga goodie bag karena lomba kita ini disponsori oleh ada sponsor pokoknya dipublish ya penerbit buku. Jadi sayang sekali karena lombanya sudah gratis dapat hadiah besar. Nah, ini kesempatan besar buat Hermansah mengikuti. Karena sebentar lagi akan ditutup Hermansah tanggal 23 besok. Nah, begitu ya, silahkan dilihat di Instagram kita ataupun tanya ke teman-temannya, karena teman-temannya Hermansah sudah banyak yang mendaftar, hampir 30-an kalau nggak salah dari satu sekolahnya. Ya. Oke, makasih Hermansah ya. Lanjut, mungkin dari sini ada Hani ya. Halo Hani, dari SMA mana? Kelas berapa? Dari SMA Negeri 8 Mandau. SMA Negeri 8 Mandau. Hani ya. Iya, Bang. Kelas berapa? Kelas 11. 11 ya. Tahun kemarin udah ikut OSK belum? Belum kayaknya. Oh, baru tahun ini ikut OSK dipilih, udah dipilih sama sekolahnya ya. Oke. Makasih Hani dari SMA Negeri 8 Mandau ya, Kabupaten Bengkalis, Riau. Lanjut di sini ada Nasya. Bentar lagi kita akan mulai ya teman-teman ya sesi pelatihan kita. Kira 3 menit lagi. Ini ada Nasya dari SMA mana dan kelas berapa? Dari SMA 4 Kota Sukabumi. Apa? Dari SMA 4 Kota Sukabumi. Kota Sukabumi ya. Berarti Sukabumi ya, Jawa Barat. Ya, Kenapa tertarik untuk daftar ikut pelatihan ini, Nasya? karena waktu tahun kemarin ikutan juga. Oh iya, tahun kemarin ikut pelatihan atau ikut apa? Tryout-nya? Pelatihan juga. Oh, ikut tryout-nya. Oh, ikut tryout-nya. Nah, sudah daftar belum tryout pra OSK belajar habis, Nasya? Sudah. Sudah ya. Oke, sini juga ada terakhir ya sebelum kita mulai 10.15 masih ada 2 menit lagi. Ini ada Gede Sasra. Halo, halo Gede dari SMA mana?
kelas berapa? Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Gede dari sekolah mana? Kau boleh tahu? Oh, belum dihidupkan ininya ya. Masih connecting. Oh, tidak terkoneksi ya ininya. Oke, baik kalau gitu. Nah, jika teman-teman ada rekan yang belum join ya, ataupun daftar dalam satu sekolah, karena ini adalah hanya sekali ya, dan barangkali nanti setelah ini teman-teman pengen mengikuti sesi full selanjutnya ya, kita akan membuka kelas pelatihan pra OSNK yang akan dimulai pada awal tahun depan, dan apa namanya sebentar lagi akan kita buka. Dan untuk tryout bagi teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar karena sudah ratusan siswa daftar, karena kita mengadakan sesi tryout gratis dengan hadiah yang cukup besar ya. Dan silahkan bagi teman-teman yang belum, dan boleh di reminder bagi teman-temannya untuk mengikuti tryout akbar berhadiah pra OSNK se-Indonesia yang akan kita laksanakan mulai tanggal 25 besok. Bagi yang sudah mendaftar, nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh tim ke masing-masing grup tryout-nya. Ada technical meeting. Technical meeting ini terkait dengan persiapan sebelumnya, ada sesi Zoom ya, mungkin akan dilaksanakan. Bagaimana ada pengarahan dan melaksanakan mengenai teknis pelaksanaan tryout akbar kita ke depan. Oke adik-adik, sesuai dengan topik poster dan juga yang teman-teman lihat ya, kita pada sesi siang ini akan mendiskusikan ataupun belajar bareng ya mengenai cost, revenue, and optimal profit optimization. Jadi sesuai dengan judul kita, dan ini materi yang kita pilih dari beberapa subtopik menarik yang akan diujikan dalam OSNK. Dan Kak Dian harapkan ya, sebelumnya kau boleh tahu, Kak Dian belum mengenalkan diri ya, nama Kak Dian Saputra, salah satu mentor dari Belajar Ambis, dan membawai teman-teman mengajar di Belajar Ambis. Dan kita melaksanakan pelatihan nanti pada awal tahun depan. Jika teman-teman pengen serius, pengen lolos dapat medalis OSN, maka mulailah belajar dari sekarang. Kak, aku mau ikut, tapi aku nggak ada biaya. Silahkan daftarkan diri kalian oleh sekolah, karena sekolah punya kewajiban untuk mendaftarkan teman-teman tidak hanya mengikuti perlombaan, tapi juga adalah pembinaan ataupun pelatihan persiapan kabupaten kota. Dan Alhamdulillah, Belajar Amis kemarin telah melahirkan kurang lebih ada 3, karena kita baru berdiri ya teman-teman, ada 3 medalis OSN. 1 emas, 2 perunggu, kayak gitu. Selebihnya ya ada lolos di provinsi minimal dan tingkat nasional. Dan teman-teman, ini ajang sangat prestisius peningkatan akademik. Jika teman-teman serius mengikuti ini, silahkan mulai sekarang teman-teman serius mempersiapkan ini. Sangat membantu teman-teman nanti untuk memasuki perguruan tinggi favorit. Jadi ketika teman-teman punya impian, misalkan Hermansah pengen kuliah di UI, ataupun Nasya pengen kuliah di UGM, ataupun ITB, salah satu cara tercepat teman-teman untuk masuknya tanpa jalur SNBT, UTBK adalah teman-teman punya penghargaan ataupun sertifikat dalam prestasi. Salah satunya adalah ajang sangat prestisius untuk OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah, minimal teman-teman bisa lolos ke tingkat provinsi ataupun ya nasional, kalau bisa dapat medalis, karena itu bisa dijadikan sebagai sertifikat prestasi untuk daftar SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, ataupun bahkan ada jalur tikus untuk masuk kampus tersebut ya, dengan cara para medalis OSN ya. Itu adalah kalau teman-teman sampai medalis, itu teman-teman gampang ya diterima satu kampus yang menerima banyak medalis OSN adalah Universitas Indonesia. Seperti itu. Jadi Hermansa, Faris, Nasya, jika punya mimpi nggak pengen ribet-ribet belajar persiapan SNBT, teman-temannya sudah lulus jalur undangan, nah maka dari sekarang serius Faris
untuk mempersiapkan OSN ini. Di samping ada tantangan bagi Faris, nanti ketinggalan mengikuti belajar mapel lain di kelas, tugas-tugas PR gimana? Nah, itu biasa. Nggak cuma teman-teman kalian yang bandalis itu juga menghadapi demikian. Bagaimana teman-teman mampu untuk mempersiapkan dalam membagi waktunya dan juga time manajemennya seperti apa. Begitu ya, Nasya, Hani, Hermansah, dan Faris, dan mungkin ada teman-teman lain yang akan bergabung nanti ya dalam sesi kita kelas pertama ini. Sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, silakan teman-teman siapkan catatannya. Kita akan langsung masuk. Apakah sudah terlihat slide dari Kak Dion, teman-teman? Sudah. Sudah. Pada materi kita ini kita akan mendiskusikan ataupun juga mempelajari bagaimana materi menarik, dan Kak Dion harapkan teman-teman aktif nanti bertanya ya, karena sisi kelas garis kita hanya sekali. Mohon maaf ya teman-teman, hanya sekali kita adakan. Karena ini kalau boleh dibilang sangat premium ya, maksudnya sangat privilege ya, dan orang tertentu yang bisa dan punya kemauan besar untuk mempersiapkan OSN mengikuti ini. Dan ke depan kita akan buka kelas pelatihan full intensif. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan pengen serius belajar, kita satu bidang ataupun subtopik yang sering ditanyakan dan bahkan sering muncul dalam OSK adalah materi mengenai cost, revenue, dan profit. Nah, topik kita, teman-teman, ini materi yang kadang-kadang susah dihadapi oleh teman-teman kita. Termasuk di sini jika ada teman-teman ada yang masih bingung bagaimana cara mencari laba, profit, dan sebagainya. Oh ya, kali lupa sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya menurut agama kita masing-masing. Oke, berdoa selesai ya teman-teman. Mohon maaf, kalian lupa tadi mengawali karena cukup semangat menampingi teman-teman di sini belajar. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman. Pada materi kita yang pertama ini, kita akan mendiskusikan bagaimana materi mengenai cost, revenue, dan profit. Nah, ada yang di sini kira-kira tahu nggak apa yang dimaksud dengan konsep biaya? Ada yang tahu mungkin apa itu biaya dalam proses produksi? Mengapa harus dibutuhkan biaya? Hermansah? Nah, biaya itu adalah kebutuhan dalam proses produksi, dan ketika kita mempertimbangkan biaya, satu hal yang kita ingat adalah bagaimana kita mampu melakukan efisiensi. Nah, target kita adalah pertama kita ingin melakukan cost ya. Ini kebutuhan kita, ini adalah needs kita ya. Target kita adalah bagaimana kita mampu menghasilkan profit maximization ya. Atau katakan juga boleh profit optimization atau optimalisasi profit. Nah, tujuan kita adalah bagaimana kita mampu meraih profit. Dalam konsep ataupun prinsip ekonomi yang sudah dihapus dan digantikan, bagaimana biaya yang dilakukan seminimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin itu mustahil, karena di sini ada potensi yang kita katakan namanya adalah sebuah ketamakan ya, keserakahan. Karena dengan biaya seminimal untuk menghasilkan profit yang optimal itu sangat mustahil untuk diupayakan. Makanya prinsip ekonomi mulai diganti dengan menggunakan istilah dengan pengorbanan biaya tertentu untuk menghasilkan profit yang maksimal, atau dengan pengorbanan minimal untuk menghasilkan keuntungan yang tertentu seperti itu. Nah, dalam kita mempelajari cost ataupun biaya, revenue, penerimaan ataupun pendapatan, dan juga profit atau laba, kita harus tahu dulu bagaimana konsep dasar dari masing-masing poin ini. Sebelum nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas dan didiskusikan mengenai materi menarik kita ini. Nah, konsep dasar mengenai biaya, adik-adik semuanya, secara umum kita bagi menjadi dua hal. Biaya jangka pendek dan kemudian biaya jangka panjang. Perhatikan teman-teman, ini materi yang tidak ataupun jarang tidak dipelajari di kelas kalian, tetapi muncul dalam ranah OSK.
Nah, salah satunya lah bagaimana cost of production ini kita bagikan berdasarkan termin waktu. Nah, Nasya, kita bagi jadi dua, Nasya. Ada dua konsep biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau kira-kira menurut Nasya apa sih bedanya antara biaya dalam jangka pendek dan biaya dalam jangka panjang? Mungkin kalau jangka pendek itu waktunya gimana ya? Kayak Nah, ayo susah gimana anak jelasinnya. adik pede nih? Nah, nanti kalau ada ujian, kalau sampai masuk pelatnas nanti Nasya ya, ada sesi ketika presentasi itu. Nah, kita harus pandai menjelaskan kepada audiens kita. Jadi, perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang lah, namanya berdasarkan jangka, berarti ini berdasarkan timing waktu. Dalam hal ini, perbedaannya bisa kita lihat di sini, Nasya. Dalam fungsi jangka pendek, pertama, mohon maaf, kalau Kak Dion agak kurang bagus ya, teman-teman ya, mohon dimaklumi. Nah, kita bisa menotasikan dalam fungsi Q sama dengan fungsi dari capital dan labor ya. Ini fungsi umum untuk mencari output. Q ini adalah output ya, output of production. Atau kalau dalam mekanisme permintaan penawaran ini adalah apa namanya quantity of production kayak gitu ya. Bagaimana untuk menghasilkan output membutuhkan ini adalah input. Inputnya apa? Kita membutuhkan pertama capital. Ini adalah apa, Nasya? Modal dan labor. Labor apa, Hani? Tenaga kerja. Jadi betul, ada dua komponen yang kita butuhkan, modal dan tenaga kerja. Modal ini nanti dibagi lagi masing-masingnya. Nah, perbedaannya adalah sama-sama untuk jangka pendek dan jangka panjang sama-sama fungsi dari capital dan labor. Perbedaannya adalah di sini. Sesuai dengan notasinya, kalian coba besarin biar teman-teman bisa lihat. Nah, bisa ya, teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini adalah tanda bar di sini. Dibaca kabar di sini ya, bukan kabar baik, kabar buruk, tapi ini bar ya. Kalau dalam microeconomics. Nah, ada beberapa saran ya. Sebentar Kakak Din sampaikan. Ada berbagai buku ya, jika teman-teman pengen advance dalam mikroekonomi dan makroekonomi. Ada eh, untuk anak OSN yang wajib dipegangi pertama adalah buku Gregory Mankiw. Kedua, untuk microeconomics ada buku namanya dari Nicholson. Kalau makro itu ada buku dari Blanchard dan Hubert. Apa tuh Kak? Apa? Cari aja nanti ya. Kalau Manikyu ini sudah tersebar, bahkan PPT-nya sudah tersebar di internet. Tapi dua buku ini hanya kampus-kampus yang memilikinya ya. Dan kalau misalnya kalian punya uang ya beli, tapi kalau enggak silahkan membeli modul dari Belajar Ambis ya. Promosi nih Kak Dian. Nah, itu buku yang wajib dipegangi ketika teman-teman minimal pengen serius sampai OSN. Nah, itu kampus ketika teman-teman kan kuliah tarik mau masuk Fakultas Ekonomi, ada UI, ada UGM, ada Unpad, dan kampus lain, itu buku-buku yang wajib dipegangan ketika tahun pertama kuliah. Buku Gregory Mankiw. Nah, itu wajib dipegangi. Nah, ini tersebar di internet, baik slide maupun juga bahan materinya, ataupun buku e-booknya ya. Nah, silahkan teman-teman lihat ataupun cari nanti di internet. Nah, kita balik lagi. Perbedaan antara fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang adalah dari sini, teman-teman. Nah, berarti apa itu, Nasya? Bisa kita lihat berarti fungsi jangka pendek salah satu input bersifat tetap. Input bersifat tetap, Nasya. Oke, kita katakan fix, tetap dia. Fix ya. Nah, di mana kita ketahui kapital itu bersifat tetap. Artinya dia dibatasi. Kalau dalam ekonomi namanya adalah ada constraint. Kalau teman-teman belajar production possibility curve atau PPC, kurva kemungkinan produksi, di situ ada namanya pembatasan, ada constraint.
Nah, ini. Hapus, mohon maaf. Nah, ini adalah constraint, dibatasi berapa kapital dan berapa labornya. Misalnya maksimal kapitalnya adalah 20 yang bisa digunakan, labor juga 20. Nah, ini namanya adalah PPF. Ada yang mengatakan PPF, ataupun ada yang mengatakan namanya PPC. Production Possibility Frontier, atau Production Possibility Curve, kurva kemungkinan produksi. Possibility, kemungkinan produksi, production. Production Possibility Curve atau Production Possibility Frontier. Nah, frontier inilah kita katakan batasan. Ada namanya constraint. Nah, inilah yang digunakan dalam fungsi produksi jangka pendek. Hani Hermansyah. Nah, di mana modal bersifat terbatas. Misalkan dalam jangka pendek, ya berarti ibaratnya jangka pendek kita baru mulai usaha. Misalkan Hermansyah, Wah, aku pengen bikin startup, Kak. Startup apa dalam bidang IT? Bagaimana membuat website gratis untuk semua orang gitu ya. Buat bisa bikin website gratis. Nah, gimana caranya? Nah, seperti itu. Ada namanya modal. Ketika Hermansyah baru mulai usaha, berarti pasti punya ada namanya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Modal. Modal ini bisa kita ukur tidak hanya bersifat uang ya, yang terbatas, tapi juga mungkin skillnya yang terbatas karena baru memulai. Nah, dalam jangka pendek, salah satu input itu bersifat tetap. Nah, ketika kita dihadapi dalam jangka panjang, semua input itu bersifat variabel. Artinya adalah kapital dan labor ini semuanya bersifat variabel, artinya adalah tidak terbatas. Nah, artinya dalam jangka panjang, perusahaan tersebut sudah sustain, berlanjut, dipastikan kalaupun bangkrut ya lama lagi gitu ya. Maksudnya mungkin modalnya sudah kuat, uangnya sudah banyak gitu ya. Kemudian karyawannya sangat banyak. Jadi kita katakan di sini semua input bersifat variabel. Kalau dalam jangka pendek terbatas. Ketika kita mulai usaha, mungkin karyawannya masih ada dua orang bersama kita atau teman yang pengen merintis startup misalnya. Ataupun modal kita ya berarti iuran antara dua orang tersebut entah 5 juta, 2 juta. Nah, itu adalah dalam jangka pendek. Bisa dikatakan berarti dalam jangka pendek satu input bersifat tetap, satu input bersifat variabel, yaitu labor tadi. Sedangkan dalam jangka panjang semua input ataupun semua faktor produksi bersifat variabel. Nah, ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Hani, ada yang ditanyakan mungkin? Hermansyah? Oke ya. Oke, baik. Kalian hapus ya. Nah, bisa kita lihat tadi, dalam kita belajar nanti masing-masing komponen cost terlebih dahulu. Ada nanti komponen teman-teman pertama adalah namanya total cost. Total cost itu apa, Nasya? Biaya tetap. Biaya tetap, Biaya total. total. Nah, betul, biaya total. Namanya total cost, biaya keseluruhan. Bisa kita lihat total cost itu merupakan akumulasi dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, apa itu kira-kira biaya tetap, Nasya? Biaya yang tidak bisa dirubah. Maksud biaya tidak bisa diubah ini gimana? Eh, Walaupun si kuantitinya 0, tapi si fixed cost-nya itu tetap gak bakal berubah gitu. Gimana lah cara menjelaskannya? Orang masih bingung apa itu ya kuantitinya 0 tapi tidak bisa apa namanya meskipun kuantitinya 10, 20 atau 0 sekalipun dia dikenakan sama. Nah, gimana cara menjelaskannya? Nah, cara menjelaskannya kita lihat dari kurvanya. Jadi kurva itu nggak dihafal, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita menghafal, kita memahami konsep. Nah, seperti ini tadi yang disampaikan oleh Nasya tadi, bahwasanya ini adalah biaya tetap. Kenapa bentuknya adalah horizontal? Ini adalah sebuah vertikalnya cost ya. Kita notasikan dengan C.
inilah quantity ataupun output berapa banyak yang kita hasilkan. Semakin banyak maka semakin besar biasanya biayanya. Nah, ini unik tadi yang saya berikan oleh Nasya. Untuk fixed cost-nya ataupun biaya tetap ini ya. Biaya tetap. Itu biaya tetapnya lah tetap di sini. Meskipun apa namanya? Kuantitinya banyak nih, Nasya. Bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kenapa biayanya tetap di sini? Katakanlah 10.000. Karena biaya yang tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak output yang dihasilkan. Itu jawabannya. Biaya tetap adalah biaya yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak output ataupun jumlah produksi yang dihasilkan oleh produsen. Contohnya apa biaya tetap, Nasya atau Hermansah? Contohnya apa? Biaya sewa tempat, ruko, pabrik, apalagi pokoknya sewa. Misalnya kalian mau bikin usaha, sewa kantor gitu ya. Nah, kalian dalam 1 bulan nggak menghasilkan sama sekali pendapatan, tetap nggak mengeluarkan biaya. Iya, karena kalian menyewa kantor. Karena biasanya sewa kantor ini ada termin waktu, entah mau per bulan, entah per tahun. Nah, dalam setahun misalkan kalian sewa. Ataupun yang gampang anak kos-kosan. Kalau kalian nanti mau kuliah gitu ya, 2 tahun, terus tahun lagi yang bagi kelas 11. Nah, nyewa kos, kalian jarang pulang ke kontrakan ataupun kos kalian sibuk organisasi itu biayanya sama. Jarang ngidupin lampu kos ya, nggak mandi dan nggak mandi di kos, mandinya di kampus ataupun kontrakan teman ya, itu sama biayanya. Per bulannya dikenakan misalkan 1 juta per bulan sama. Mau kalian nggak kuliah kupu-kupu doang gitu ya, tidur aja di kos pagi sampai malam itu biaya sama 1 juta. Nah, ini kita katakan namanya fixed cost. Biaya tidak dipengaruhi seberapa banyak orang tersebut menghasilkan barangnya. Mau banyak orderan kek, mau dikit, tetap biayanya sama. Berarti biaya tidak dipengaruhi oleh seberapa besar output yang kita hasilkan. Kita katakan namanya fixed cost. Nah, lawannya adalah di sini variable cost. Ini disebut sebagai biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel apa, Hani? Nah, biaya variabel apa? Itu biaya yang dipengaruhi oleh seberapa banyak barang ataupun output yang kita hasilkan. Semakin tinggi banyak barang yang kita hasilkan, maka biayanya akan semakin relatif tinggi. Nah, bisa kita lihat ya, maka kurvanya bentuknya apa namanya? Naik dari bawah ke kanan atas. Ini tergantung, ada yang melengkung seperti ini boleh, ada bentuk kalau misalnya teman-teman bikin bentuk kurvanya apa namanya? Lurus seperti ini boleh juga, sama seperti itu. Jadi mau melengkung tapi asalkan dia terus meningkat ya. Ini kan meningkat dari grafiknya dari 0. Kalau nggak bikin produksi berarti 0 juga biayanya. Ketika bertambah banyak barang dihasilkan makin meningkat biayanya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita katakan namanya adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel itu apa contohnya, Hermansah? Apa contohnya? Biaya apa kira-kira? Tadi kan logikanya lah semakin banyak barang yang kita hasilkan. Misalnya kalian mau gampangnya lah bikin bakso. Nah, mau jualan bakso, mau jualan 5 bakso dengan 100 bakso, sama nggak biayanya, Hermansah? Beda. Beda. Mana lebih banyak biayanya? 100 bakso. Apa itu berarti? Itulah biaya variabel. Namanya lah biaya bahan baku. Tentu bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 5 bakso dengan 100 bakso tentu berbeda. Lebih sedikit yang 5 berarti ya. Berarti bahan bakunya apa? Misalnya adalah tepung, daging ayam gitu ya, ataupun daging sapi misalkan, dan juga air dan sebagainya. Nah, semakin banyak dia, maka semakin tinggi biayanya, maka biaya variabelnya akan semakin lebih besar. Jadi biaya dipengaruhi oleh berapa banyak output yang kita hasilkan.
Nah, gabungan ataupun penjumlahan keduanya FC ditambah dengan VC itu adalah namanya total cost atau biaya total. Kak, aku mau merintis usaha, Kak, startup. Oh, oke. Apa namanya? Bimbel pendidikan, Kak. Misalnya lah belajar ambis. Kak dia dulu misalnya, belajar ambis gimana? Kan kita nggak punya belum punya kantor dulu, Kak. Terus biayanya gimana? Berarti fixed cost-nya tetap nol. Yang adalah hanya VC. Bisa. TC sama dengan VC. Kita nggak ada sewa kantor, misalnya nggak ada apa gitu ya, per bulan misalnya yang harus kita keluarkan. Hanya tergantung ketika kapan kita melaksanakan kelas pelatihan baik online maupun offline. Nah, di sini berarti hanya biaya kita keluarkan hanya variable cost. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat tadi, ini yang pertama. Yang kedua, dalam jangka pendek, kita mulai usaha, maka kita mengeluarkan kedua-duanya, fixed cost satu, variable cost satu. Di mana fixed cost tadi itu adalah modal, Nasya, variable cost itu adalah labor. Kita dibatasi dengan fixed cost ya, modalnya. Tadi apa? Sewa tempat, sewa pabrik, sewa ruko, sewa kantor, dan sebagainya. Variabelnya apa? Itu adalah jumlah tenaga kerja. Nah, kemudian dalam jangka panjang itu kita katakan semua biaya bersifat variabel. Kita tidak dibatasi lagi dengan berapa modal kita karena kita sudah sustain. Misalkan 5 tahun ke depan kita masih bisa berhadir gitu ya, berdiri untuk mendirikan perusahaan dan juga bersaing dengan para kompetitor misalkan. Nah, itulah kita katakan dalam jangka panjang semua biaya terus total biaya itu bersifat variabel. Oke, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Nasya, ada yang tanyakan? Gak ada, Kak. Oke. Oke, selamat datang. Ini ada pendamping LCC SMP Kota Malang ya. Ini masih dari Bapak Ibu Guru nih ya. Selamat datang untuk ikut dalam sesi kelas pelatihan OSK gratis kita ya. Nah, berikut ya teman-teman. Jadi ada konsep dalam biaya produksi itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, lanjut setelah kita bahas ada tadi namanya fixed cost dan variable cost. Nah, sebenarnya ada lagi komponen lain yang butuh kita eksplanasikan ataupun jelaskan, namanya adalah marginal cost. Marginal cost ini adalah sesuai setiap ada konsep ataupun makna ya, ada namanya marginal. Itu artinya adalah tambahan teman-teman, selisih. Marginal cost ya. Marginal cost adalah selisih tambahan. Berarti bagaimana kita mencarinya? MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Terus gimana dong Kak cara mencarinya? MC sama dengan TC2 dikurangi TC1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, apa maksudnya? Nah, tambahan biaya ini adalah bagaimana awalnya kita berproduksi, kemudian kita menambah barang kita produksi, tentu membutuhkan biaya. Nah, penjelasannya seperti ini. MC. Kenapa bentuknya adalah awalnya besar di sini? Mulai usaha kita besar, tapi langsung turun, naik lagi, sering bertambahnya jumlah produksi. Nah, bentuknya kayak simbol sepatu Nike gitu ya, checklist gitu ya. Nah, kenapa awalnya besar di sini? Ya, tahu nggak kenapa kita bermulai usaha tapi udah besar langsung biayanya? Yang kita hasilkan baru satu nih, tapi biayanya adalah katakanlah 10. Kemudian kita bisa menghasilkan 3 di sini. Nah, biayanya turun tambahan biayanya jadi 2. Terus meningkat lagi sampai biayanya semakin bertambah besar. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa kira-kira? Kenapa MC itu awalnya biayanya besar di sini? Kan pas kita dapat logikanya teman-teman, kenapa? Ketika awal berproduksi biayanya besar, tapi setelah itu turun di sini nih, terus naik lagi. Ada yang tahu nggak kenapa?
Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah, nah ini ketika kita memulai produksi, tentu ada besar biaya. Jadi dalam jangka pendek, ini biayanya relatif besar. Belum kita menghasilkan barang, ibaratnya belum membuat satu piring bakso gitu ya. Kita udah mengeluarkan biayanya banyak. Apa itu? Bikin gerobaknya, kemudian apalagi membeli bahan bakunya, kan butuh kan, baru bikin satu mangkok nih, tapi udah butuh bahan baku. Apalagi ada apa namanya, dan lain-lain gitu ya. Nah, baru satu piring itu udah biayanya udah besar karena ini memulai usaha. Kayaknya biaya tambahan biayanya langsung besar dari nol ya, 0 ke 1. Nah, setelah bertambah terus jadi 2 piring bakso 3, nah biayanya turun. Tapi dalam jangka panjang biayanya kan tambahan biayanya kan terus bertambah. Nah, itulah konsepnya. Ketika awal dan setelah berkesinambungan tentu berbeda tambahan biayanya. Nah, kemudian bagaimana step marginal itu artinya adalah selisih ataupun tambahan. Rumusnya adalah tadi MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, ini sama-sama kayak ada nama istilah marginal cost, marginal production, MP gitu ya dalam teori perilaku produsen. Ada lagi namanya step, ada kata-kata marginal ya, marginal MPS gitu ya, marginal propensity to saving, MPC, marginal propensity to consume. Nah, setiap ada kata-kata marginal, artinya apa Nasya? Artinya adalah tambahan ataupun selisih. Mengapa setiap kata-kata marginal ada namanya delta-delta itu? Nah, delta TC dibagi dengan delta Q. Marginal production berarti delta TP ya. Kalau misalnya marginal production MP berarti delta TP dibagi dengan delta Q. Total produksi setelah dikurangi dengan sebelum dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, setiap kata-kata marginal pasti ada proses pengurangan selisih seperti itu ya. Dan boleh kita bisa mencari MC sama dengan TC aksen. Apa itu Kak? Nah, nanti inilah materi khusus. Ini namanya adalah konsep diferensiasi diferensial. Pernah nggak kalian mengenal istilah diferensial? Nasya, tahu nggak apa itu diferensial? Hermansa? Nah, itulah konsep terkait dengan turunan. Oke, baik ya. Kita langsung lanjut ya. Nah, tadi kita udah bahas pertama, komponen biaya, TC. Yang kedua ada FC. 3 adalah VC. 4 adalah MC. Jangan dihafal. Jangan dihafal. Pahami konsepnya. Nanti kebayang gambarnya seperti apa. Jangan dihafal, teman-teman ya. Apalagi yang belum, Kak? Ada namanya yang kelima, AC. AC itu apa, Nasya? Atau Hermansah? Atau Hani? Average cost. Nah, itu adalah singkatan dari average cost. Apa itu? Disebut sebagai biaya Biaya rata-rata. rata-rata. Sama ketika kalian melihat rata-rata nilai rapor. Rata-rata nilai rapor gimana? Jumlah nilai rapor dibagi dengan jumlah mapel. Nah, sama seperti itu. Total biaya TC dibagi dengan jumlah produksi. Sama nggak seperti ini, Kak? Aku pengen cara lain. AC sama dengan FC ditambah dengan VC dibagi dengan Q. Sama. Karena FC tambah VC itulah total cost. Berarti gimana, Kak? AC sama dengan FC dibagi Q tambah dengan VC dibagi Q. Boleh nggak, Nasya? Boleh. Karena tadi TC itu adalah
rumus dari FC tambah VC dibagi dengan Q. Nah, kita langsung dapat nih jika pakai rumus ini. Berarti FC dibagi Q itu kita sebut sebagai yang keenam A, F, C. Disebut sebagai average fixed cost atau rata-rata biaya tetap. Berarti keseluruhan biaya tetap FC dibagi dengan Q itu namanya adalah AFC. Nah, ini ada lagi. VC dibagi Q disebut sebagai nomor 7 AVC. Berarti apa tuh Kak? AVC itu adalah berapa biaya total variabel dibagi dengan Q. Gampang kan ya? Berarti FC bagi Q, AFC Kak. VC bagi Q, AVC Kak. Nah, berarti boleh nggak kalian tulis seperti ini? AC sama dengan rata-rata biaya tetap ditambah dengan rata-rata biaya variabel. Boleh nggak? Boleh. Jadi, FC dibagi Q itu apa? Disebut sebagai AFC. VC dibagi Q itu apa? AVC. Udah, tambahin itu. Berarti rata-rata biaya tetap ditambah dengan rata-rata biaya variabel, itulah kita katakan namanya average cost. Nah, jadi terjawab sudah dari beberapa rumus. Bisa kita turunkan. AC bisa TC bagi Q, 1. AC bisa FC ditambah dengan VC, 2. AC bisa FC bagi Q tambah VC bagi Q, 3. Dan terakhir AC sama dengan AFC tambah AVC. Sama semuanya seperti itu. Nah, itulah dalam pembahasan kita mengenai notasi. Dan untuk bentuk kurvanya seperti ini. Kalau kalian langsung hapus ya teman-teman ya. Kita cepat ya. Sesi pertama kita kelas ini. Nah, AC itu dia turun dari kiri bawah ke kanan atas ya. Nah, bisa kita lihat kenapa bentuk kurva AFC itu awalnya besar tapi turun terus sampai dia sampai hampir mendekati 0, tidak akan mungkin 0. Kenapa kira-kira? AFC tadi turun ya. Kenapa Hermansyah? Hani. Ada yang tahu? Nah, apa? Karena tadi FC kan tadinya biaya tetap tuh. Nasya. Biaya tetap tuh gimana? Jumlahnya tetap, Kak. Misalkan katakanlah 100. Jika sesuatu yang tetap, ini nalar lagi ya, tetap, kita bagi dengan jumlah yang semakin besar nih, Q-nya. Q-nya kan besar tuh, makin lama makin besar. Jika satu yang tetap, 100 dibagi 2, 50. 100 dibagi 4, 25. Maka hasilnya akan gimana? Akan semakin kecil. Oke, 100 dibagi 1, outputnya 1, Kak. Oke, masih tinggi dia, 100. Kemudian 100 dibagi 2, Kak, outputnya jadi 50. 100 bagi 4, Kak, jadinya adalah 25. Maka sesuatu yang tetap dibagi penyebut yang semakin besar, maka hasilnya akan semakin mengecil. Nah, terakhir 100 dibagi 1 juta outputnya. Berapa Kak itu? 0,000001 misalkan. Jadi mustahil dia menyentuh Q. Kalau menyentuh Q dia 0. Berarti dia hanya sampai kecil kali gitu ya. Sampai nggak terlihat gitu ya. Maka dia semakin mendekati Q maksudnya. Maka bentuk AFC ini adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sesuatu yang tetap dibagi dengan output yang makin besar, maka hasilnya semakin kecil. Nah, maka bentuknya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, AVC bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena VC-nya kan variabel ya. Dianya tergantung berapa besarnya ini juga dengan Q, maka ya tergantung bentuknya seperti ini ya. Turun naik lagi. Tergantung berapa besarnya Q dan berapa besarnya biayanya sendiri. Nah, berarti tadi kita lihat
AC sama dengan AFC, rata-rata biaya tetap, ditambah dengan rata-rata biaya variabel, jadinya adalah rata-rata biaya total gitu ya. Nah, maka ini AFC ditambah dengan AVC, pasti letaknya di atas ini, karena makin besar dia kan ya. AFC ditambah dengan AVC, jadinya adalah AC. Dan bentuknya gimana? Dia mengikuti bentuk lengkungan dari AVC. Karena kita tahu AVC-nya makin kecil, maka nggak akan berpengaruh, maka dia bentuknya akan diikuti oleh berapa besarnya AVC, bentuk lengkungan kurvanya. Seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan konsep biaya? Ini dengan Bapak Ibu siapa pendamping LCC SMP Kota Malang? Boleh memperkenalkan dirinya Bapak Ibu biar lebih komunikasi. Langsung live. Semua nggak salah kelas ya. Iya, dikit-dikit ya. Boleh ya? Ada yang tanyakan nggak? Yang diam aja. Ya, jadi apa nanti? Nah, silakan teman-teman yang bertanya. Kesempatan untuk teman-teman bertanya. Nah, ada yang tanyakan? Hermansah, Hani? Belum ya? Oke, baik. Nah, ini ya. Rumus-rumusnya setidaknya teman-teman udah tahu. Nah, dua hal penting yang untuk kita pahami itu ada namanya economies of scale dan diseconomies of scale. Nah, apa itu Kak, dua istilah ini? Economies of scale inilah skala ekonomis ya. Nah, istilah ini tentu berbeda. Kalau kata-kata dis ini berarti dia kurang ya, turun. Nah, economies of scale ini kita katakan skala ekonomis ini lebih ke efisien ya. Bisa kita lihat di sini, ketika biayanya semakin turun, semakin bertambah jumlah produksi, maka B-nya semakin turun. Nah, ini kita mampu menghasilkan namanya skala ekonomis. Jadi, ketika semakin banyak barang yang kita hasilkan, mampu kita tekan biaya sehingga cost kita akan semakin turun. Ya mungkin contohnya adalah kita mempekerjakan karyawan yang benar-benar bekerja, tidak ada yang menganggur ya. Kemudian apalagi contohnya ini AVC ya, kondisi saat Q ditambahkan AVC yang akan terus menurun. Nah, ini efisien dia. Kita mampu mengurangi biaya-biaya tidak dibutuhkan. Mampu kita lakukan efisiensi. Nah, dalam perusahaan itu sangat penting, maka harus menggunakan namanya skala ekonomis. Lawannya adalah disekonomis. Nah, di sini terjadi namanya pemborosan. Masya. Hani. Apa disebut pemborosan? Ketika kita menambah jumlah output yang terus bertambah, maka tambahan biayanya AVC-nya akan terus bertambah. Biasanya kalau kita bikin jual banyak gitu ya, Bapak jual berapa? Kalau 5, misalnya gini, aku jual 5 nih, harganya 10.000. Kalau kita bagikan, tiap unit ini harganya adalah 2.000 gitu ya. Tapi kalau kamu jual 100, nah biayanya lebih murah. Nah, ini ibarat sistem kayak namanya eceran versus grosiran. Nah, kalau kalian pergi beli ke tempat grosiran, nah kalian beli banyak, itu tuh harga biaya per inputnya tentu lebih murah dibandingkan beli eceran yang satu-satu gitu ya. Ke warung-warung kecil tentu itu disebut sebagai eceran dibandingkan grosiran yang beli misalkan per pak gitu ya. Kalau beli telur, beli beberapa ini ya. Dan juga misalkan kalau beli mie misalkan contoh ya, itu bisa beli dus-dus. Maka biasanya para warung biasanya beli barang di grosiran agar biaya input par satu barangnya lebih murah.
Nah, ini disebut sebagai seperti itulah kurang lebih. Kalau eceran ya mungkin ini lebih namanya disefisiensi ya kalau misalkan usaha kecil. Nah, di sini diseconomies of scale, kondisi saat output yang terus ditambahkan, malahan AVC-nya akan terus naik. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Nih Bapak itu Ibu Guru nih, atas nama pendamping LCC SMP Kota Malang. Apakah ini siswa juga, peserta atau Bapak Ibu Guru kalau boleh tahu ini? Oke, baik. Nah, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita memahami bagaimana fenomena economies of scale dan juga diseconomies of scale, ada beberapa tahap lagi yang bisa kita lihat dalam proses berdirinya usaha perusahaan gitu ya. Nah, sebentar, kalian kecilin dulu biar lebih jelas gambarnya. Oh, nah, di sini ada namanya istilah berbagai keputusan. Dan ini penting buat teman-teman ketahui. Ada namanya keputusan nanti kita katakan ada suatu fase di mana perusahaan semakin meningkat, bagus, dan kalanya juga semakin turun gitu ya. Ada namanya keputusan gulung tikar dalam proses produksi. Nah, sebelum kita mengarah ke sini, ini adalah bisa kita katakan sumbu vertikal, ini bisa dengan biaya ataupun harga ya per satuan barang. Ini adalah sumbu horizontal, disebut sebagai output quantity. Ini adalah MC, di bawahnya adalah VC, seperti biasa, di atasnya adalah AC ya. Nah, ketika harga pada saat P1, misalnya kalian jual, katakanlah kita buat lagi ya, contoh misalkan harga bakso, bakso lagi. Bakso, kalian jual misalkan adalah 10.000 nih saat P1. P1 besar dari AC. Ini rata-rata biayanya ya, atau misalnya katakanlah ongkos produksinya. Misalkan harga satu bakso per mangkok itu 10.000. Hmm. Biaya untuk membuat satu piring bakso atau rata-rata biayanya adalah 5.000. Untung nggak, Nasya? Kalau jualnya 10.000, biayanya bikin 5 cuma 5.000. Untung nggak, Hermansa? Untung. Nah, ini kita katakan saat P besar dari AC, namanya adalah profit. Perusahaan mendapatkan laba jika harga jual lebih besar dari rata-rata biaya. Nah, pada saat P2, Hermansa, P2 sama dengan AC, ini biaya harganya misalkan kalau bakso tadi 10.000 untung ya. Cuma kalau jualnya 5.000 nih, biayanya juga 5.000. Itu apa namanya Hermansa? Nasya, Hani. Namanya adalah itu disebut sebagai BEP. Ini yang sering muncul. PP. Break even Event point. point atau disebut sebagai titik pulang Hmm. pulang pokok atau titik impas. Nah, selain juga disebut sebagai biaya normal. Nasya. Nah, saat nanti kita belajar TR sama dengan TC. Total penerimaan sama dengan total biaya kita keluarkan. Balik modal. Nah, itu disebut sebagai BEP. Harga yang dijual sama dengan rata-rata biaya. Itu disebut sebagai break even point. Jadi PEP, BEP sama dengan biaya normal. Laba normal, mohon maaf. Bukan biaya normal, tapi laba normal. TR sama dengan TC. Nah, saat P3 nih, Nasya. Nah, saya jual 4.000, tapi biayanya adalah satu unit 5.000. Apa namanya nih di sini ya? Harga yang dijual lebih murah dari biaya yang dikeluarkan. Namanya adalah namanya adalah loss, Terus. rugi.
Karena Nasya jual 4.000, sementara biaya untuk satuan piring itu 5.000. Rugi 1.000. Nah, itu kita katakan perusahaan sudah menderita kerugian jika menjual di bawah harga modal. Nah, saat P4 apa nih istilahnya? Jual murah lagi nih 3.000, tapi biayanya adalah apa namanya 5.000 tadi ya. P4 ini disebut sebagai harga ketika P4 sama dengan AVC lagi, rata-rata biaya variabel. Ini kita katakan namanya adalah siap gulung tikar, shutdown point. Masih bisa nggak beroperasi Naisa? Berjualan besoknya masih. Besok hari terakhir. Hari besok terakhir jualan. Karena kemarin laba, sekarang 2 hari yang lalu laba, kemarinnya lagi balik modal, sekarang rugi, besok siap-siap bangkrut gitu ya. Ini disebut sebagai siap-siap gulung tikar. Kondisi saat P di bawah apa sama dengan AVC. Nah, ini. Pada saat P5 gimana? Ini sudah dikatakan loss ya. Berarti P5 di bawah dari AVC disebut sebagai sudah gulung tikar. Sudah nggak beroperasi sama sekali. Jadi jualnya adalah 2.000 ya. Ini orang beneran nih bakso 2.000. Ini nggak aneh nih katanya. Ini dagingnya nggak daging apa yang kasih misalnya gitu kan ya. Nah, orang nggak mungkin nggak percaya saking murahnya gitu ya. Apa benar kualitasnya. Nah, itulah kita katakan namanya sudah gulung tikar pada saat P5 di bawah dari AVC. Ada yang tanyakan mungkin? Belum ya? Nasya, Ani, boleh jangan malu untuk bertanya. Oke, nggak lama ya. Kurang setengah jam lagi kita selesai ya, udah jam 11. Jadi kita selesainya setengah 12 ya, teman-teman ya. Rasa waktunya begitu cepat. Oke, kita langsung setelah selesai konsep pertama, biaya. Yang kedua kita akan masuk namanya adalah revenue. Atau istilah lain namanya adalah penerimaan. Nah, penerimaan ini ibarat kita jual-jualan. TR, ada namanya. Sama seperti tadi biaya, ada TR, ada AR. Ganti-ganti aja lagi istilahnya TC, TR, AR, rata-rata penerimaan. MR, marginal revenue, marginal penerimaan, apalagi dan seterusnya ya. Berarti total penerimaan kita adalah TR sama dengan P dikalikan dengan quantity. Berapa mangkok bakso kamu jual? Oh, aku jualnya 5 mangkok, Kak. Oke, berapa harga satu mangkok? Satu mangkoknya dijual dengan harga 10.000. Nah, berarti gimana cara mencari TR-nya itu? Berapa harga satuan? 10.000 dikali jual berapa yang terjual semuanya 5. Berarti dapat penerimaan ataupun penjualan sama dengan 50.000. Nah, itu gampang ya untuk materi mengenai total penerimaan. Kalau AR gimana? Berarti AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Berarti 50.000 dibagi Q-nya adalah 5 mangkok. Berarti berapa itu, Nasya? 10.000. Berarti TR sama dengan P kali Q, itu TR tadi ya. Dibagi dengan Q, coret Q-nya. Berarti AR sama dengan P. Berarti rata-rata penerimaan sama dengan harga barang per unit. Ini hanya otak-atik rumus ini. Oh, dapat rumus ya. AR sama dengan TR dibagi Q. Oh, TR itu gimana? TR itu kan P kali Q, Kak. Oh iya, P kali Q dibagi Q. Q coret, jadi P. Jadi TR sama dengan harga barang per unit. Nah, begitupun juga MR. MR adalah marginal revenue. Berarti delta TR, maaf, delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, nanti bisa kita lihat MR juga sama dengan
TR aksen, turunan pertama dari total penerimaan. Nah, istilah tadi yang kita singgung BP ataupun laba normal, di mana saat kondisi TR sama dengan TC. Nah, berarti TR dikurangi TC sama dengan 0. Berarti total penerimaan dikurangi biaya sama dengan 0. Nggak ada selisih sama sekali. Itu kita katakan pulang pokok, ataupun juga disebut sebagai BEP. Oke. Eh, kurang lebih ini untuk materi singkat revenue. Ada yang ditanyakan mungkin dari adik-adik semua? Hani atau Nasya jangan ragu untuk bertanya ya, ataupun Hermansyah. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, yakin nggak ada yang bertanya nih. Nasya ada yang ditanyakan mungkin? Iya. Habis ini kita latihan. Kita akan langsung latihan ya teman-teman ya. Dan ini kalian harapkan teman-teman langsung apa namanya, siapa cepat dia dapat. Langsung kalau kalian tahu ya apa namanya jawabannya langsung diketik kolom chat, ataupun juga nanti kalian minta teman-teman kalau bisa menjelaskan. Nah, ini adalah satu pelatihan buat teman-teman bisa menjelaskan ya kenapa kalian mendapatkan jawaban tersebut dan mampu menjelaskan ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke, kita mulai membahas soal beberapa. Kita langsung saja bahas soal OSK mungkin ya. Oke, inilah soal OSK tahun 2017. Nah, ini dia terkait dengan biaya ya. Nah, ini dia. Silahkan teman kerjakan ya, nomor 6. Waktunya singkat, 2 menit. Karena nanti ibaratnya kalian melaksanakan WSK ya, jadi harus pintar manajemen waktu. Waktunya 2 menit mengerjakan soal nomor 6 ini. Ini soal WSK tahun 2017. Silahkan kalau nemu langsung ketik kolom chat ya. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang.
Waktu habis. Silakan teman-teman yang sudah dapat jawabannya diketik di kolom chat ya. Hermansah, Hani, Nasya, nomor 6 ini. Dan nemu jawabannya? Gimana nih? Nasya udah nemu belum jawabannya? A, B, C, D, atau E nih? Diketahui penerimaan total, biaya, yang ditanyakan terkait dengan laba maksimum atau rugi minimum. Ini, Nasya, udah nemu belum jawabannya? Hermansah? Oke, kita bahas ya. Nah, inilah materi mengenai mencari laba maksimal ya. Caranya adalah kita nanti mencari bagaimana ada rumus untuk mencari laba maksimal ini. Soal untuk ataupun soal seperti ini biasanya sering seperti ini. Nah, ini materi khusus bagaimana kita bisa mampu menjawab soal seperti ini dengan cara mencari laba maksimal. Rumusnya adalah laba maksimal harus memenuhi pertama kondisi MR sama dengan MC. Nah, ini persamaan mutlak nih. MR itu didapatkan dari turunan pertama dari total penerimaan. MC juga seperti itu, turunan pertama dari total biaya. Nah, inilah kita belajar bagaimana konsep dari diferensial. Seperti ini, TR sama dengan 200 Q min 5 Q kuadrat. Bagaimana cara mencari turunan pertama dari TR ini? 5-nya dikali 2 dulu. Nah, 5-nya dikali 2, terus pangkatnya Terus dikali dengan. dikurang 1. Nah, betul. Itulah konsep turunan pertama ya. Bagaimana pangkatnya kita kalikan dengan konstanta di depan variabel 2 dikali 5, 10. Q, pangkatnya kurangi 1, 2 kurang 1, 1 gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sini ada 200 Q ya. Berarti Q ini kan pangkat 1. 1 kali 200, 200. Pangkat 1 dikurangi 1, 0. Karena turunan pertama ya, setiap pangkatnya kita kurangi dengan 1 ya. Q1 pangkat kurangi 1, 0. Q pangkat 0, 1. Nah, jadi 200 hilang variabelnya. 200 min 5 kali 2, 10. Q pangkat 2 kurang 1, 1 ya. Jadi boleh nggak kita tulis? Boleh aja kita tulis, boleh nggak. Tapi biasanya pangkat 1 nggak kita tulis pangkatnya. Jadi 200 min 10 Q. Itu TR aksen. Nah, TC-nya adalah itu 100 Q. Berarti turunan pertamanya adalah 100. Pangkat 1 ya, kali 100, 100, pangkat 1, kurangi 1, 0. Ya, jadi 100 hilang variabelnya. Jadi selanjutnya gimana, Nasya? Kita samakan ya. Nah, udah dapat nih. Jadi, TR aksen itu adalah MR, TC aksen itu adalah sama dengan MC. Jadi, MR sama dengan MC berarti 200 min 10 Q sama dengan 100. Nah, samakan ya variabel yang sebelah kiri ya, min 10 Q sama dengan 100 dikurangi 200 pindah ke sebelah kiri ya, min 100. Nah, min dibagi min positif ya, 100 dibagi 10, jadi Q-nya adalah 10. Ini coret ya, berarti outputnya adalah 10. Maksud di sini adalah Q10 ini output yang optimal ya. Berarti kapan dia laba maksimal saat berproduksi sebanyak 10 kayak gitu. Ini baru kita temukan key. Nah, untuk mencari laba maksimal tadi laba optimal
itu rumusnya lah. Setelah itu masukin mencari profit. Harus seperti ini ya. Pi ya sama dengan tadi laba optimal sama dengan TR dikurangi dengan apa Hermansah? T C. TC. Nah, betul. TR dikurangi dengan TC. Nah, masukin lagi ke persamaan ini. Kemudian Q-nya diganti dengan Q yang tadi yang baru kita temukan yaitu 10. Gimana Kak? Oke, kita langsung masukin ya. 200 kali Q-nya 10 ya. Langsung Kakak masukin ya. Q-nya 10, 200 kali 10, min 5 kali 10. Jangan lupa pangkatnya pangkat 2. Kemudian dikurangi 100 kali 10. Berapa itu, Nasya? Nah, ini udah hampir selesai nih kita temukan jawabannya ini. Jadi, saya selesaikan ya. 200 kali 10, 2000 ya. Min 10 pangkat 2, 100. 100 kali 5, min 500. Nah, kemudian dikurangi dengan 100 kali 10, 1000. Jadinya 2000 dikurangi 500 dikurangi 1000. Dapat jawabannya adalah 500. Ini disebut sebagai laba maksimal. 500 jawabannya adalah C. Betul nggak Hermansyah? Betul. Jadi teman-teman kalau udah tahu, ketik aja kalau chat ya, biar nggak kelamaan. Jadi nunggu ya. Nah, begitu ya pembahasannya. Inilah mengenai turunan. Menarik kita bahas soal seperti ini. Ada yang tanyakan mungkin dari adik-adik? Hani, belum bersuara nih Hani nih. Ada yang ditanyakan Hani? Tidak ada? Oke, terakhir ya. Bentar lagi kita selesai. Kita bahas satu soal lagi deh. Soal terakhir. Ini soal WSK tahun 2018. Nah, untuk soal-soal Olimpiade ini banyak di internet ya, teman-teman. Tetapi setelah pandemi 2020 ke atas, ini tidak dimuat di internet karena soalnya sudah menggunakan komputer ya, dan tidak dipublikasikan secara umum. Silakan untuk soal-soal 2017 atau 2020 ke bawah, banyak sekali tersedia di internet. Silakan teman-teman download di internet ya, bebas. Sudah banyak soal-soal seperti ini. Olimpiade tahun lalu sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke nomor 7. Waktu tinggal 7 menit lagi. Waktunya lah buat teman-teman kerjakan itu 2 menit. Mulai dari sekarang, silahkan dikerjakan nomor 2. Wajib Herman Sahani dan Nasya. Kalau jika sudah dapat jawabannya, diketik di kolom chat.
Aku habis. Irmansah, Hani, Nasya, dapat jawaban apa nomor 7 ini? Nasya, Jawabannya yang D. D, dadu ya. Kalau Hani atau Hermansah? Belum. Oke, langsung kita bahas. Diketahui fungsi permintaan barang X, PD, ini demand ya, 1500 min Q. Fungsi biaya produksi TC sama dengan Q pangkat 2 tambah 300 Q tambah 20.000. Nah, ini kan baru P. Nah, kita mencari TR. Gimana dong, Kak? Ya, itu berarti TR P kali Q kan? Nah, kita kalikan Q-nya masing-masingnya. Berarti 1500 min Q tutup kurung kalikan dengan Q gitu ya. Berarti gimana, Kak? 1500 Q min Q pangkat 2. Nah, baru kita turunkan ya, mencari MR-nya. MR sama dengan TR aksen. Berarti 1500 Q turunannya adalah 1500 ya. Q-nya hilang. Min Q pangkat 2, min 2 Q. 2. Betul. Nah, inilah mencari MR baru. TC-nya belum kita turunkan. Kalau dipindahkan ke sini, TC-nya berarti ini diturunkan berarti 2 Q di sini ya. Kemudian ditambah dengan 300. Nah, TC aksen ya, mohon maaf. Nah, berarti MR sama dengan MC. Berarti gimana, Kak? Pindahkan ya. Mohon maaf ya, akan dipindah ke atas ya, biar teman-teman bisa lihat. MR sama dengan 1500 min 2 Q sama dengan 2 Q tambah 300. Sama kan dia sama variabel min 2 Q min 2 Q pindah ke sebelah kiri sama dengan 300 pindah sebelah kiri ya, kanan ya maksudnya, 300 dikurangi 1500 jadinya lah 1000 min 1200. Min 4 Q sama dengan min 1200. Q-nya berapa? Nasya nemu 300. Nah, baru nemu Q ya. Nah, selanjutnya mencari laba atau profit sama dengan TR dikurangi dengan TC. Masukin tuh rumus tadi ya, ini TR-nya. Panjang jalannya teman-teman, soal mau 7 ini 1500 Q-nya ganti dengan 300 ya. 1500 kali Q min 300 pangkat 2 ya. Berapa tuh Nasya? Min 1500 kali 3, 45 tambah nolnya 450.000 dikurangi 300 pangkat 2, 90.000 ya. Iya. Nah, jadinya adalah 450.000 dikurangi 90.000, 360.000. Ya. Jawabannya adalah laba maksimum sebesar 360.000. Nasya, bukan D jawabannya. Mohon maaf, ini baru TR. TR. TC-nya belum kita masukin. TC-nya gimana tadi TC-nya ini? Nah, ini. Masukin ya, teman-teman. 300 pangkat 2 tambah 300 kali 300 tambah 20.000. Berapa tuh nemunya, Nasya? 300 pangkat 2, 90.000. Tambah 300 kali 300, 90.000 juga ya. Tambah 20.000. Berarti 200.000. Nah, berarti 360.000 dikurangi dengan 200.000. Jawabannya adalah 160.000. Ya betul, jawabannya adalah D. Soalnya agak panjang ya, karena di sini belum diketahui TR-nya berapa, hanya P-nya diketahui. Seperti itu. Jadi kita kalikan dulu Q-nya masing-masingnya. Baru dapat TR, baru cari MR dan cari MC. Setelah itu cari profitnya. Ini agak lama cara mencarinya ternyata. Jadi betul ya Nasya ya, jawaban nomor 7 adalah D. Ada yang tanyakan mungkin teman-teman di sini? Tidak ada? Oke, kurang lebih demikian sisi pelatihan
perdana ya, pro bono dari Baca Lampis. Semoga teman-teman bisa dapat ini ya maksimal dalam proses pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman ya. Waktunya sudah selesai. Boleh silakan hidupkan videonya, kita foto sebentar.